Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah membahas kisah seorang sahabat yang mendapat julukan lautan ilmu, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Beliau memiliki keistimewaan yang sulit ditandingi oleh kebanyakan manusia, yang memiliki keunggulan dalam banyak hal, dalam berbagai ilmu. Misalnya, dalam pengetahuan tentang syair, bahasa Arab, tafsir Al-Quran, ataupun ilmu hisab dan faraid. Kemudian terdapat kisah seorang sahabat yang merupakan putra pentolan munafik. Siapakah beliau? Simak kisahnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, kali ini kita akan menceritakan kisah seorang sahabat yang merupakan putra pentolan munafik. Beliau adalah Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang berasal dari kabilah Khazraj. Ayahnya adalah pentolan kaum munafik, yaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ibunya dari suku Khuza'ah yang dipanggil dengan sebutan Salul. Abdullah termasuk sahabat terkemuka sebelum memeluk Islam. Namanya adalah Al-Hubab dan ayahnya dipanggil dengan nama Abu Hubab. Setelah memeluk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Ia adalah sahabat dekat Hanzalah ibnu Abu Amir al-Rahib. Mereka berdua selalu saling membantu. Terlebih lagi, ayah masing-masing memperlakukan mereka dengan buruk, serta sangat membenci Rasulullah dan kaum muslim. Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul ikut dalam perang Badar dan juga perang Uhud. Ayahnya adalah pemimpin kaum munafik yang sangat membenci Rasulullah karena dianggap telah merebut kekuasaannya atas Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah, Abdullah ibnu Ubay akan diangkat sebagai penguasa di Yathrib. Namun, sejak sebagian penduduk kota itu bertemu dengan Nabi dan kemudian memeluk Islam, wewenang dan popularitasnya menurun drastis. Karena itulah ia sangat mendengki kepada Nabi. Ia menjadi musuh dalam selimut yang selalu memerangi Rasulullah dan juga kaum muslim secara diam-diam. Sepulangnya kaum muslim dari memerangi Bani Mustalik, terjadi insiden yang nyaris saja menyebabkan perkelahian antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Perselisihan itu dipicu fitnah yang disebarkan oleh Abdullah ibnu Ubay, pentolan kaum munafik. Ia memprovokasi kaum Ansar bahwa Rasulullah lebih mementingkan kaum Muhajirin dibanding mereka, termasuk dalam urusan pembagian rampasan perang. Fitnah berembus kencang sehingga di perjalanan pulang, seorang Ansar menghalangi seorang Muhajirin yang ingin mengambil air dari sebuah sumur. Kedua pihak telah berhadapan dan perkelahian nyaris berkecamuk. Ibnu Ubay memanfaatkan situasi itu. Ia berdiri dan berpidato di depan orang-orang Ansar. "Lihatlah, mereka melakukan keburukan ini kepada kalian, dan kini kalian biarkan mereka. Mereka telah melarikan diri ke negeri kita dan menyesakan rumah kita. Demi Allah, perilaku mereka bagaikan peribahasa menolong anjing terjepit. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, kita keluarkan yang hina dari yang mulia." Kemudian ia memandang para pengikutnya dan berkata, "Inikah yang kalian lakukan dengan diri kalian? Kalian bebaskan tanah kalian untuk mereka. Kalian bagi milik kalian dengan mereka. Demi Allah, seandainya kalian tak menolong dan memberi mereka, tentu mereka akan berpaling kepada orang lain." Saat mendengar apa yang terjadi di pinggiran kota, Rasulullah bergegas mendatangi tempat itu.
Ia berbicara panjang lebar di hadapan kedua kaum itu, berusaha menenangkan mereka dan mengembalikan jati diri mereka sebagai kaum muslim yang saling menyayangi. Setelah emosi mereka reda, ia memanggil Abdullah ibnu Ubay dan menanyakan apa yang telah terjadi. Ibnu Ubay berkelit dan mengatakan tidak tahu menahu persoalan yang terjadi. Ia menuduh orang yang telah mengadu kepada Muhammad sebagai pendusta. Umar ibnu Al-Khattab bangkit berdiri di sisi Rasulullah dan berkata, "Biarkanlah aku membunuhnya." Sebelum peristiwa ini pun, berkali-kali Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya, namun ia selalu menolaknya. Kali ini pun, ia menjawab, "Hai Umar, bagaimana jika orang-orang mengatakan bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri?" Rasulullah menanyakan penyebab perselisihan itu. Seorang Ansor bangkit dan berkata, "Ia atau Abdullah ibnu Ubay mengatakan akan mengeluarkan yang hina dari antara yang mulia. Engkau dapat mengeluarkannya dari Madinah jika engkau mau, wahai Rasulullah. Demi Allah, yang lemah dan hina adalah dia, dan engkaulah yang kuat dan mulia." Laki-laki lainnya berkata, "Ya, benar, ia dengki kepadamu, karena menurutnya engkau telah merebut kepemimpinan atas Madinah." Lalu, orang-orang menawarkan dirinya untuk membunuh Abdullah ibnu Ubay karena dianggap sebagai duri dalam daging yang akan menghancurkan kesatuan umat Islam. Karena itu putranya, Abdullah, berkata tegas kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, ia adalah seorang yang hina, wahai Rasulullah, dan engkaulah lebih mulia. Jika kau memperkenankanku membunuhnya, pasti aku akan membunuhnya. Demi Allah, seluruh kaum Khazraj mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua. Aku takut engkau akan memerintahkan seseorang selain aku untuk membunuhnya." Lalu aku tidak diberi ketabahan melihat orang yang membunuh ayahku berjalan di antara orang-orang, sehingga aku membunuhnya. Jika itu terjadi, berarti aku membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar, sehingga aku masuk neraka. Karena itu, biarkanlah aku yang membunuhnya. Namun Rasulullah berkata kepadanya, "Kita harus membaguskan persahabatan dan memperbaiki pergaulan. Aku tak ingin orang berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Berbuat baiklah kepada ayahmu dan perindah persahabatan dengannya." Ketika Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sang ayah Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW memberikan jubah beliau kepada Abdullah, putra Abdullah ibnu Ubay, untuk mengafani jenazah ayahnya. Saat beliau akan menyelati jenazahnya, Umar menarik beliau dan berkata, "Bukankah Allah melarangmu menyalati orang munafik?" Rasulullah menjawab, "Aku berada di antara dua pilihan. Apakah aku akan memohonkan ampun atau tidak memohonkan ampun bagi mereka?" Namun, tak lama kemudian, turun firman Allah yang melarang beliau menyalati jenazah munafik. "Dan janganlah sekali-kali menyalati atau jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah berdiri atau mendoakan di kuburnya." Quran Surah At-Taubah ayat 84. Sehingga Rasulullah meninggalkan salatnya. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sendiri gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Semoga Allah merahmatinya. Demikianlah kisah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul yang merupakan putra pentolan munafik. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.